Jadi hari ini kita akan bicara mengenai ini konsep dasar bahasa program DBMS, dan juga nanti kita lanjutkan pendekatan basis data ya, yang umum digunakan di dalam sistem informasi manajemen ya. Jadi kita mulai dari ini dulu ya. Apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman DBMS? Jadi bahasa pemrograman adalah sistem komunikasi antara manusia dan mesin yang digunakan untuk menginstruksikan komputer dalam melakukan tugas tertentu. Nah, bahasa pemrograman ini memungkinkan pengembang untuk menulis kode-kode yang terstruktur dan dapat dipahami oleh perangkat komputer. Nah, di dalam program Database Management System, ini sekurang-kurangnya digunakan 3 bahasa pemrograman. Yang pertama, yaitu yang disebut Data Definition atau Description Language ini, atau disingkat DDL. Nah, DDL ini adalah komponen bahasa dari Database Management System yang digunakan untuk ini ya, mendefinisikan struktur ya, diantaranya yaitu perintah untuk membuat tabel baru atau created, kemudian perintah untuk mengubah indeks atau membuat indeks dan reindeks. Jadi agar setiap record ya dalam satu file data itu dapat diakses melalui indeksnya. Ini bahasa DDL. Nah, yang ketiga yaitu mengubah struktur atau modify structure ini dari file data dan sebagainya. Jadi banyak tidak hanya data yang bisa diubah dalam bahasa ini. Nah, komponen bahasa ini banyak digunakan oleh ini ya, para admin ketika dia merencanakan atau membangun atau menyusun file-file atau record di dalam basis datanya. Ini tugas dari administrator ini. Nah, yang kedua yaitu yang disebut data manipulation language. Ya, sekali lagi ini bahasa pemrograman komputer. Nah, DML ini adalah komponen bahasa database management system ya yang digunakan untuk memanipulasi data. Ya, komponen ini diperlukan oleh para pengguna untuk misalnya memanipulasi data, antara lain perintah-perintah misalnya mengambil data dari database misalnya list atau display atau menampilkan data dari database atau kemudian menampilkan daftar dari data di dalam database ini ya. Kemudian bahasa ini juga digunakan ya oleh user terutama untuk menambah data ke dalam basis data, misalnya insert atau happens ya ini. Nah, yang ketiga ini untuk update ya, meremajakan data dalam bahasa ini yang ada di dalam basis data ya, misalnya update ya dan seterusnya. Ada juga perintah untuk menghapus data ya. Perintah menghapus data atau delete itu masuk ke dalam ini ya, data manipulation language atau DML ini ya. Kemudian ada lagi perintah sort. Sort ini untuk mengurutkan data. Kemudian ada juga perintah untuk ini ya, menghitung ya, count ya, menjumlahkan, mengkalikan dan seterusnya. Ada lagi perintah di dalam data manipulation language ini, di DML ini, yakni ini ya, find atau seek ya, mencari data ini. Ini bahasa pemrograman dari database management system yang kedua. Nah, kemudian bahasa yang ketiga ini juga digunakan di dalam database management system adalah ini yang disebut device control media language ini ya, DCML. Ini adalah komponen bahasa database management system yang digunakan untuk mengatur record perekaman atau penyimpanan data secara fisik ya. Nah, diantaranya adalah digunakan untuk ini ya, operator sistem basis data ya di dalam menyusun
mengatur file-file data secara fisik. Ya, fisik maksudnya fisik di dalam database manajemen tersebut. Ini. Nah, yang berikutnya, perintah-perintah yang termuat di dalam ini DCML ini antara lain adalah perintah record, write record, created table. Ya, jadi untuk perintah untuk ini apa namanya menulis record dalam konteks ini adalah record dalam database management system. Kemarin kita sudah bicara tentang record, tentang tuple dan seterusnya itu, dan perintah merekam ini ada di dalam DCML ini ya. Kemudian ada perintah menghapus ya, misalnya menghapus apa data, menghapus tabel atau menghilangkan semua tabel, drop dan seterusnya itu. Jadi di dalam database management system apapun nanti digunakan untuk misalnya di bidang kearsipan, di bidang akuntansi, di bidang personalia dan seterusnya itu minimal menggunakan 3 bahasa program tersebut ya. Ini sekedar pengetahuan untuk Anda karena Anda nanti tidak akan menjadi programmer. Jadi paling tidak arsiparis tahu kalau ada satu program misalnya Sri Kandi atau apapun itu minimal menggunakan 3 bahasa ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke ini 3 model konseptual dari database. Ini penting, pengetahuan ini penting bagi Anda calon arsiparis ya. Nanti di dalam manajemen arsip digital model-model seperti ini akan muncul ya ketika Anda misalnya praktek ini ya, arsip masuk desa. Di sana pasti ada model hierarki, ada model jaringan, ada model relasional, ya minimal ada 3 model ini. Pendekatan basis data yang paling umum digunakan di dalam sistem informasi manajemen, apapun namanya nanti program yang diciptakan itu, ya. Yang pertama yaitu model ini, hierarchical model. Yang kedua, model jaringan network model. Kemudian yang ketiga, model relasional model ini ya. Nah, ada ini ya, ada 2 model yang hampir mirip secara konseptual yaitu model hierarki dan jaringan. Makanya kedua model ini sering disebut juga model navigasional atau navigational model atau sering disebut model terstruktur, structured model ini ya. Jadi ada kemiripan ya ini model hierarki dan model jaringan. Nanti coba saya jelaskan ke bagian berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke model yang pertama, yaitu model hierarki. Model hierarki ini sering disebut model pohon karena menyerupai pohon begitu. Ya nanti saya tunjukkan gambarnya supaya Anda lebih jelas. Dan model hierarki ini menggunakan pola hubungan orang tua anak. Jadi parent child. Jadi orang tua, anak kemudian menjadi orang tua, punya anak lagi dan seterusnya. Nah, jadi di sini nanti setiap simbol itu merupakan sekumpulan medan, ya. Jadi simpul yang terhubung, ya, pada level di bawahnya disebut orang tua. Nah, setiap orang tua itu memiliki satu, ya, hubungan 1:1 atau beberapa anak. Jadi orang tua itu bisa mempunyai banyak anak, M itu banyak ya, bisa 1, bisa 2, 3 dan seterusnya. Tetapi setiap anak hanya memiliki satu orang tua. Nah, kemudian simbol-simbol di bawah yang ini dibawahi oleh simbol orang tua ini disebut anak. Jadi nanti ada orang tua, anak, kemudian anak ini menjadi orang tua, punya anak lagi dan seterusnya sampai banyak anak. Nah, simbol yang tidak memiliki anak, jadi orang tua yang tidak memiliki anak ini disebut down leaf. Nah, adapun hubungan antara anak dan orang tua ini disebut cabang. Sementara orang tua yang tidak memiliki orang tua lagi itu disebut root ini, ya. Oke, coba kita lihat gambarnya supaya jelas, ya. Ini penjelasannya, tapi
supaya Anda lebih jelas lagi seperti ini. Ya, ini contohnya ya. Ini saya ambil dari ini ya, Information Management System ya, yang dikembangkan oleh IBM ya, dan Rockwell International System. Nah, ini contohnya ya. Prabowo, ini orang tua. Ini disebut root karena dia tidak mempunyai orang tua lagi di atas. Ya, jadi ini root. Nah, kemudian ini ada lagi Megawati. Ya, Megawati ini orang tua. Karena dia tidak memiliki cabang di atasnya, maka dia disebut root. Ini. Nah, orang tua ini punya anak. Nah, kebetulan Prabowo ini punya 2 anak, Megawati punya 1 anak. Anak-anak ini mempunyai anak lagi. Ini PSIM mempunyai anak Ganjar, Kaisang, Bobi. MAAP ini mempunyai anak Raka dan Gibran. MAI mempunyai anak Gibran dan Budiman. Ini deretan ini disebut daun, leaf. Ya. Jadi ini orang tua punya anak ini menjadi orang tua karena punya anak ini Gibran dan Budiman. Atau contoh yang ini, Prabowo, ini orang tua mempunyai 2 anak ini, PSIM, MAAV. Nah, yang PSIM ini punya 3 anak, yang MAAV punya 2 anak. Nah, ini kita coba aplikasikan ke dalam ini, mata kuliah. Prabowo dan Megawati ini dosen. Ya. Prabowo mengajar pengantar sistem informasi manajemen dan mengajar manajemen arsip audiovisual. Megawati mengajar manajemen arsip inaktif. Yang mengambil mata kuliah PSIM dari dosen Prabowo ini ada 3 mahasiswa, Ganjar, Kaisang, Bobi. Ini contoh ya, contohnya sedikit ya. Kalau ini banyak nanti ini bisa banyak ya. Ini kebetulan saya kasih contoh 3. Kemudian mata kuliah manajemen arsip audiovisual yang diampu oleh dosen Prabowo ini diikuti oleh 2 mahasiswa, Raka dan Gibran. Nah, sementara mata kuliah manajemen arsip inaktif yang diampu oleh Megawati ini diikuti oleh Gibran dan Budiman. Coba perhatikan. Gibran ini mengambil 2 mata kuliah. Mata kuliahnya Pak Prabowo, manajemen arsip audiovisual, dan mengambil mata kuliahnya Bu Megawati, manajemen arsip inaktif. Ini. Ya, jadi Gibran ini mengambil 2 mata kuliah, ya. Ya seperti contoh real sekarang ini ya. Jadi Gibran mempunyai 2 kaki di Prabowo dan di Megawati ya. Ini contoh ya. Oke, ini model yang disebut tadi hierarki. Ini contohnya ya. Coba perhatikan ini ya. Ini Prabowo, ini Megawati. Ini mata kuliahnya. Ada 3 mata kuliah ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 mahasiswa ya, karena Gibran mengikuti 2 mata kuliah ini ya. Oke, ini contoh hierarki. Hierarki mirip dengan contoh network jaringan. Nah, model jaringan ini mirip dengan model hierarki. Yang membedakan adalah simpul anak bisa memiliki lebih dari 1 orang tua. Ya. Oleh karena sifatnya demikian, model ini bisa menyatakan hubungan 1 orang tua punya 1 anak, atau 1 orang tua punya banyak anak, M ini banyak, maupun banyak orang tua mempunyai banyak anak. Ini ya, supaya jelas contohnya ini. Nah, di mana letaknya ya model tadi, model hierarki dengan model network adalah di sini. Ya, ini ada penghubung. Ada penghubung. Jadi Gibran ini mempunyai 2 orang tua, Prabowo dan Megawati. Karena dia mengambil mata kuliahnya Prabowo, manajemen arsip audiovisual, dan mengambil mata kuliahnya
Ini Megawati, manajemen arsip inaktif. Ini saya kasih tanda panah ini. Ini yang disebut yang menjadikan model hierarki itu menjadi model network. Nah, kalau yang hierarki ini putus, ya. Walaupun Gibran mengambil 2 mata kuliah, tapi kalau model hierarki maka ini putus. Tapi kalau model network maka ini terhubung. Jadi Gibran ini mempunyai 2 orang tua, ya, Mai dan MAAV ini. Ini bedanya model hierarki dengan network ini, ya. Oke, kita lanjut. Nah, model yang ketiga, yang terakhir, ini adalah model relasional. Di dalam model ini, ya, ini adalah model yang paling sederhana, sehingga mudah digunakan dan mudah dipahami oleh para pengguna. Dan yang model relasional ini adalah model yang paling banyak digunakan saat ini, ya, di database management system. Nah, jadi model ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel, dengan masing-masing relasi tersusun atas tupel atau atribut. Nah, model relasi ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghilangkan ini, ya, redundansi data, jadi kemubaziran data. Dan biasanya menggunakan primary key atau field kunci untuk menghubungkan dengan relasi yang lainnya. Kalau Anda mendengar penjelasan ini pasti belum paham. Tapi kalau melihat model ini model relasi, Anda pasti paham. Ini salah satu bentuk model relasi. Coba perhatikan. Prabowo itu mengajar 2 mata kuliah, ya, PSIM dengan MAAP. Karena mahasiswanya yang mengambil 2 mata kuliah ini ada 5 orang, maka model relasi seperti ini. Nama dosen Prabowo, mata kuliah yang diampu pengantar sistem informasi manajemen, mahasiswanya ada yang bernama Ganjar, kemudian ada yang bernama Kaisang, ada yang bernama Bobi. Prabowo juga mengajar mata kuliah manajemen arsip audiovisual, mahasiswanya Raka dan Gibran. Kemudian Megawati mengajar 2 mata kuliah, manajemen arsip inaktif, 2 mahasiswa, Gibran dan Budiman. Jadi Gibran ini mengambil juga mata kuliahnya Pak Prabowo. Ini model relasional. Nah, model ini asalnya dari sini, ya, dari tabel-tabel. Ya. Kalau dinormalisasikan, tabel-tabel tersebut bisa dipecah-pecah menjadi banyak. Nah, ini ya, ini NIM, nomor induk mahasiswanya Ganjar, ini Kaisang, Bobi, Rika, Gibran, Budiman. Kemudian kode mata kuliahnya PSIM, DB, ini contoh ya, DB 001, mata kuliah manajemen arsip audiovisual, PB 001, mata kuliah manajemen arsip inaktif, KL 001, ini kodenya contoh ya. Kemudian NIM dari mahasiswa ini 126 ini ada di sini. Kode mata kuliahnya ada di sini. Kalau nanti mau dinilai, maka nilainya akan muncul di sini. Ini pecahan-pecahan dari tabel-tabel yang bisa dimunculkan dalam bentuk relasi seperti ini. Ya. Relasi seperti ini asalnya dari tabel-tabel seperti ini. Nah, kemudian tabel-tabel seperti ini bisa dinormalisasikan yang lebih kompleks. Ya, contohnya seperti ini ya, dalam bentuk tabel yang saling terhubung yang lebih kompleks ini ya. Tadi dosennya namanya ini ya, Prabowo dan Megawati. Ya. Ini mata kuliah PSIM. Ini kodenya, ini mahasiswanya, ini NIM-nya, nanti kalau nilainya akan muncul di sini. Ini model relasi yang dinormalisasikan dalam bentuk tabel yang lebih kompleks atau tabel yang saling terhubung. Kalau terpisah-pisah, itu munculnya
munculnya seperti ini. Ini tabel terpisah-pisah, ini bisa disederhanakan dalam bentuk relasi seperti ini. Ya, baik. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri?